Loh, ayamnya kenapa tuh? Ada yang pernah lihat nggak ayam dengan kondisi seperti ini? Ayam tersebut diketahui terinfeksi avian influenza atau biasa dikenal dengan flu burung. Nggak asing kan dengan nama flu burung? Yuk kita bahas terkait avian influenza. Flu burung ini disebabkan oleh virus avian influenza atau biasa dikenal AI, yang merupakan virus single-stranded RNA yang tergolong dalam famili Orthomyxoviridae dengan diameter 80 sampai 120 nanometer dan panjang 200 sampai 300 nanometer. Virus ini merupakan tipe virus yang punya amplop dengan lipid bilayer dan dikelilingi sekitar 500 tonjolan glukoprotein yang mempunyai aktivitas hemaglutinasi atau HA dan enzim neuraminidase atau NA. Tahukah kalian bahwa virus avian influenza tidak hanya menyerang ayam, tetapi virus ini juga bisa menginfeksi berbagai jenis unggas lainnya, seperti angsa, bebek, dan kalkun. Tapi tunggu dulu, bukan hanya unggas saja, virus ini juga bisa menyerang berbagai jenis hewan loh, seperti sapi, kuda, dan babi. Bahkan virus ini juga bisa menular ke manusia loh. Penyebaran virus avian influenza. Yang pertama, migrasi burung. Burung liar, terutama burung air, berperan sebagai pembawa virus avian influenza tanpa menunjukkan gejala. Mereka dapat menyebarkan virus ke unggas domestik melalui migrasi, baik melalui kontak langsung maupun melalui lingkungan yang terkontaminasi. Yang kedua, melalui kontak langsung. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung antara unggas yang terinfeksi dan yang sehat. Interaksi fisik seperti bersentuhan atau berbagi tempat makan dan minum dapat menyebabkan penyebaran virus. Yang ketiga, melalui kotoran dan sekresi. Virus avian influenza dapat ditemukan dalam kotoran, air liur, dan sekresi pernafasan unggas yang terinfeksi. Kotoran yang terkontaminasi dapat mencemari lingkungan, pakan, dan air minum, sehingga menyebarkan virus ke unggas lain. Yang keempat ada budidaya dan penjualan. Perdagangan burung hidup baik di pasar lokal maupun melalui saluran distribusi lainnya dapat menjadi jalur penyebaran avian influenza. Burung yang dibawa dari satu lokasi ke lokasi lain dapat membawa virus, terutama jika mereka berasal dari daerah yang terinfeksi. Beberapa gejala yang ditimbulkan avian influenza seperti cyanosis atau kondisi yang ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi kebiruan. Biasanya bagian jengger dan pial akan berwarna merah kehitaman hingga biru dan bengkak. Kemudian, pendarahan dapat ditemukan pada kaki berupa bintik-bintik merah atau disebut juga peteki. Ketiga, keluarnya cairan dari mata dan hidung hingga kematian mendadak. Avian influenza mulai mewabah ke Indonesia pada tahun 2003, menyerang unggas hingga manusia. Dari bulan Agustus 2003 hingga Februari 2004, avian influenza menyebabkan kematian sebesar 6,4% dari populasi unggas di Pulau Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, hingga Lampung, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka kejadian dan kematian tertinggi di dunia. Pada nekropsi unggas yang terinfeksi, itu ditemukan tanda-tanda seperti pendarahan umum, edema, hiperemi, serta peteki yang hampir menyebar di seluruh tubuh. Nah, lesinya itu meliputi edema seputan di kepala dan leher, kongesti, serta hemoragik. Dan juga terdapat peteki pada propendiculus, tembolo, usus, lemak abdominal, dan peritoneum. Nah, untuk diagnosa dari virus ini itu bisa dilihat dari gejala klinis dan patologi anatominya. Serta uji laboratorium diagnosa itu bisa ditegakkan secara virologis dengan cara inokulasi suspensi spesimen. Nah, suspensinya ini itu bisa diambil dari sub hidung, trakea, kloaka, feses, otak, dan limfa. Nah, kemudian pada telur berembrio umur 9-11 hari itu bisa juga diambil. Kemudian identifikasi dapat juga dilakukan secara serologis, antara lain dengan uji agar gel immunodiffusion dan uji hemagglutinasin inhibition.
Pencegahan jika ditemukan kasus avian influenza. Unggas yang terinfeksi harus segera diisolasi dan dimusnahkan sesuai prosedur yang sudah berlaku. Kemudian, lakukan desinfeksi kandang dan lingkungan sekitar. Serta, pembatasan lalu lintas unggas juga diperlukan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Selain itu, vaksinasi unggas dapat dilakukan jika tersedia dan direkomendasikan oleh pemerintah. Lakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyebaran virus yang lebih lanjut. Serta, lakukan edukasi kepada peternak agar mereka dapat memahami cara pencegahan dan penanganan avian influenza dengan benar. Berkoordinasilah dengan dinas peternak setempat untuk mengetahui langkah strategis dan memastikan tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan protokol yang berlaku. Pengobatan avian influenza hingga saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan virus ini. Usaha yang dapat dilakukan adalah membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin dan mineral serta mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik. Dapat pula diberikan pemanasan tambahan pada kandang. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Thank you for watching.